Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Fokus Belajar. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-17 dan khusus membahas tentang soal-soal TKP CPNS 2024. Materi soalnya teman-teman adalah materi soal-soal yang cukup bisa dijadikan referensi bagi teman-teman sekalian dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian CPNS di 2024 ini. Cukup terupdate dan mari kita masuk ke soal yang pertama. Anda baru saja membeli sebuah rumah dan menetap di suatu daerah yang baru. Untuk mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar, Anda ingin mengadakan pentas musik sebagai sarana silaturahmi. Namun, seorang tetangga mengingatkan Anda bahwa budaya di daerah tersebut menganggap pentas musik merupakan sesuatu yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap mengadakan pentas musik tersebut. B. Menjelaskan kepada tetangga yang memberitahu Anda bahwa pentas musik adalah acara yang menyenangkan. C. Membatalkan rencana pentas musik tersebut. D. Mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. E. Tetap mengadakan pentas musik tersebut dengan menyisipkan acara disesuaikan selera tetangga dan masyarakat daerah tersebut. Soal TKP itu adalah soal di mana mengukur kemampuan atau setiap karakteristik pribadi dalam menangani sebuah kasus. Jadi, dalam soal ini, itu di pilihan A, B, C, dan E ini, teman-teman ini adalah merupakan solusi dari soal yang ada di atas ini. Nah, kita harus berusaha mencari teman-teman solusi jawaban yang paling tepat yang menunjukkan nilai poin yang tinggi dari soal tersebut. Kenapa? Di soal TKP itu tidak ada jawaban yang salah. Yang membedakan itu adalah nilai bobot dari setiap jawaban itu. Oke, kita jawab, kita cek satu persatu. A. Tetap mengadakan pentas musik. Dari jawaban ini, tetap mengadakan pentas musik tersebut. Di atas ini kan kita mencari solusi. Di satu sisi, Anda mau bersilaturahmi dengan masyarakat. Anda baru pindah rumah ya di sini. Mau bersilaturahmi, tetapi di masyarakat tersebut, ada tetangga yang ingatkan bahwa untuk pentas musik ini kurang baik ya. Ini di sini juga kurang baik untuk masyarakat setempat. Nah, kalau kita tabrak di sini, berarti kan bukan silaturahmi yang jadinya nanti akan di situ, tetapi kan kita akan bertabrakan dengan masyarakat di situ, teman-teman. Berarti jawaban ini kurang tepat ini. B. Menjelaskan kepada tetangga yang memberitahu Anda bahwa pentas musik adalah acara yang menyenangkan. Ini sesuatu yang menyenangkan musik. Kita jelaskan di sini, tetapi apapun bentuknya, musik ini kurang baik untuk masyarakat di situ. Berarti jawabannya juga kurang, teman-teman. C. Membatalkan rencana pentas musik tersebut. Kita orang baru di sini, menetap di daerah orang ini, mau bersilaturahmi dengan adakan pentas musik. Tetapi masalahnya adalah kurang baik untuk masyarakat di sekitar. Membatalkan adalah merupakan solusi yang tepat. Ini bagus teman-teman ini. Ini adalah bagus. Kita simpan dulu. D. Mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Ya, kita belum adakan acara pentas musik. Kita baru berencana, tapi ada ingatan dari tetangga bahwa pentas musik kurang bagus untuk daerah itu. Di sini solusinya adalah mengganti cara pentas musik dan mencari acara yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Saya kira ini solusi yang tepat teman-teman ini. Bagus ini dibanding ini. E. Tetap mengadakan pentas musik tersebut dengan menyisipkan acara sesuaikan selera tetangga. Ini tetap mau mengadakan ini, menyesuaikan dengan ini. Saya kira apapun bentuknya dipoles bagaimana, mungkin kan kurang baik teman-teman ini kalau acara musik. Nah, kalau begitu, kalau menurut saya teman-teman ya, kita bisa saja berbeda pendapat teman-teman. Tetapi kalau menurut saya, yang solusinya untuk yang paling tepat untuk di atas ini, untuk soal ini, itu ada di D sini teman-teman. Kemudian yang mana lagi kalau menurut saya itu ada di C ini. Nah, kira-kira poinnya akan seperti ini. Kalau kita urut teman-teman. Nomor 1 itu, A itu nilai poinnya adalah 1, kemudian B itu nilai poinnya adalah 2, kemudian C itu adalah nilainya 4 ini,
kemudian D itu nilainya 5, teman-teman. Dan E itu nilainya 3. Ya, teman-teman teman-teman ya, bisa saja kita beda pendapat di sini. Tetapi yang jelas itu kita carilah solusi poin yang selalu di antara 4 dan 5 ini. Yang ini, teman-teman. Ini kita sudah tidak rugi di sini kalau sudah sampai di antara 4 dan 5 ini. Oke, teman-teman ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sebuah kota, Pak Made bekerja di kantor pemerintah Dinas Pendidikan sebagai seorang ASN. Kota ini memiliki populasi yang beragam dengan berbagai latar belakang budaya dan agama. Baru-baru ini ada keluhan dari komunitas agama minoritas bahwa jadwal ujian sekolah seringkali bertepatan dengan hari-hari besar keagamaan mereka. Sehingga anak-anak mereka mengalami kesulitan karena harus memilih antara menghadiri kegiatan keagamaan atau mengikuti ujian. Ya. Kelompok ini meminta agar jadwal ujian dapat diatur ulang untuk mengakomodasi hari-hari besar mereka. Bagaimana sikap Pak Made akan menangani situasi ini? A. Saya akan menjelaskan bahwa jadwal ujian sudah ditetapkan oleh pihak sekolah dan sulit untuk diubah karena jadwal akademik yang padat. Namun, saya akan mencoba berbicara dengan pihak sekolah untuk mencari solusi yang mungkin. B. Saya akan menyarankan komunitas tersebut untuk mengajukan permohonan formal kepada Dinas Pendidikan agar masalah ini dapat dibahas secara resmi dan mungkin diterapkan perubahan jadwal pada tahun-tahun mendatang. C. Saya akan mengusulkan kepada pihak sekolah untuk mempertimbangkan hari-hari besar semua komunitas dalam perencanaan jadwal ujian di masa depan agar tidak ada kelompok yang merasa dirugikan. D. Saya akan mengabaikan keluhan tersebut dengan asumsi bahwa tidak mungkin memuaskan semua kelompok dan bahwa siswa harus belajar mengatur waktu mereka sendiri. E. Saya akan berbicara dengan pihak sekolah untuk memungkinkan siswa dari komunitas minoritas mengambil ujian pada hari yang berbeda sebagai bentuk penyesuaian sementara sambil menunggu solusi jangka panjang. Oke, teman-teman. Ini jawaban hampir semua benar ya, mirip semua. Memang akan sulit membedakan yang mana pun yang tinggi, mana tidak. Tapi oke lah, kita berusaha tebak ya, sampai yang poin 4 dan 5 itu, teman-teman. Di atas ini intinya adalah, ya, Anda ASN. Kemudian kota ini memiliki latar belakang budaya yang beda. Dan agamanya lagi apalagi sini. Nah, kemudian ada keluhan kelompok minoritas ini, teman-teman, bahwa jadwal ujian anak-anak itu selalu bertabrakan dengan hari-hari besar keagamaan mereka. Nah, mereka meminta agar ketika ujian itu jadwal ujiannya harus diatur supaya tidak bertabrakan dengan hari-hari besar keagamaan mereka. Paling tidak mengakomodasi ini. Ini intinya di sini mengakomodasi hari-hari besar keagamaan mereka. Ya. Sehingga Sehingga anak-anak mereka tidak bisa mengikuti ujian dengan baik dan bisa juga mengikuti acara keagamaan mereka. Tidak dua-duanya solusinya win-win, teman-teman, kalau begitu. Oke, kita cek satu persatu, teman-teman. A. Saya akan menjelaskan bahwa jadwal ujian sudah ditetapkan oleh pihak sekolah dan sulit untuk diubah karena jadwal akademik padat. Namun saya akan mencoba bicara dengan pihak sekolah untuk mencari solusi yang mungkin. Saya kira ini untuk solusi jangka pendeknya ini kan ada. Memang ini sulit memang dirubah kalau sudah ditetapkan, teman-teman. Tapi kalau ini dibiarkan berlanjut, ini akan menjadi masalah yang besar kalau tidak dicarikan solusi. Ini mereka minta jadwal ulang di sini. Seharusnya ada solusi jangka pendeknya di sini. Ya, tapi ini dia berbicara yang ke sekolah tentang solusi yang mungkinnya, kan belum kurang pas ini. Penyelesaiannya ini solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang tidak ada ini, teman-teman. Berarti ini masih kurang. B. Saya akan menyarankan komunitas tersebut untuk mengajukan permohonan formal. Ini mengajukan permohonan ke dinas. Ini untuk dibahas secara resmi kan akan sulit ini. Agak lama. Kita butuh jadwal, ini pihak sekolah, jadwal ujian dan untuk mengakomodir mereka ini, teman-teman. Ini masih kurang juga di sini.
Sekalipun ini langkahnya panjang ini sih kalau ini. C. Saya akan mengusulkan kepada pihak sekolah untuk mempertimbangkan hari-hari besar komunitas dalam perencanaan jadwal di ujian di masa depan agar tidak ada kelompok yang merasa dirugikan. Saya kira ini mereka ini ya, permintaan mereka ini kan dia mengakomodasi hari-hari besar mereka ini. Saya kira bagus ini teman-teman ya. Mengusulkan ya. Di masa depan di sini artinya solusinya jangka panjang ini teman-teman. Tidak ada lagi yang dirugikan. Kalau ini yang bagus ini. Ini benar teman-teman. Oke, kita lihat lagi D. Saya akan mengabaikan keluar. Nah, ini mengabaikan kata-kata mengabaikan keluar ini ada tidak ada solusinya ya teman-teman ini. Berarti ini pasti punya satu ini rendah. Jangan pilih kalimat yang tidak menyelesaikan solusi yang ada, tidak menyelesaikannya. Kemudian E, saya akan berbicara dengan pihak sekolah untuk memungkinkan siswa dan komunitas mengambil ujian pada hari yang berbeda sebagai bentuk penyesuaian sementara sambil menunggu jangka panjang. Saya kira ini solusi yang bagus juga ini teman-teman. Solusinya sangat bagus ini dengan sesuai dengan permintaan di atas ini. Tetapi ini antara poin C dengan E ini yang paling tinggi teman-teman. Bisa saja ini yang paling tinggi E ini. Tetapi kalau saya pribadi saya pilihnya di C ini teman-teman. Teman-teman bisa saja pilihnya di E ini. Jadi berarti di sini antara 4 dan 5 ini atau ini 5 atau ini 4. Bisa saja begitu teman-teman ya. Kalau yang jelaslah paling dekati dengan jawaban ini, solusi dari pertanyaan di atas ini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau diurut ini teman-teman kita bisa lihat nilai poinnya akan seperti ini kira-kira. Kira-kira akan seperti ini poinnya, yaitu A itu kemungkinan ini 3 ya. Ini 3, kemudian B itu 2, C ini 5, kemudian ini 4, ini D1. Kira-kira teman-teman kalau biasa pendapat tadi kan bisa saja ini yang 4, ini 5 ini. Oke, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah lah. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Halo teman-teman, mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS di 2024 ini, itu tidak hanya cukup Anda belajar melalui YouTube dan seyogyanya teman-teman bisa belajar melalui tryout. Salah satunya ini adalah tryout yang disediakan oleh Sobat CPNS. Di sini terlalu banyak paket di sini Anda bisa beli. Ada paket premium, paket platinum, dan paket kedinasan. Ini harganya cukup bervariasi, ada yang 99.000, 175.000 rupiah per tahun untuk platinum dan 99.000 untuk paket kedinasan. Setiap paket ini itu disediakan 15 paket teman-teman. Ada penjelasannya, terus ada video pembahasan tryoutnya. Anda bisa lihat di situ statistik nilai dan skornya teman-teman. Akun Anda itu berlaku selama 1 tahun. Ini bisa diulang-ulangi. Oke, teman-teman, tunggu apa lagi? Silakan Anda mendaftar melalui link yang saya sudah siapkan di deskripsi video. Anda adalah seorang ASN yang bekerja di bagian pelayanan publik di sebuah kota dengan masyarakat yang sangat beragam. Salah satu tugas Anda adalah mengelola program bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu. Suatu hari, Anda menerima keluhan dari beberapa warga bahwa mereka merasa diperlakukan tidak adil karena bahasa yang digunakan dalam formulir dan sosialisasi program hanya dalam bahasa resmi negara. Sementara banyak dari mereka yang berbicara dalam bahasa daerah atau dialek tertentu. Warga tersebut merasa kesulitan untuk memahami informasi yang disampaikan dan merasa tidak diikutsertakan dalam program bantuan sosial tersebut. Nah, bagaimana kira-kira mengatasi situasi ini, teman-teman? A. Saya akan menyarankan warga untuk mengikuti pelatihan bahasa resmi negara yang sering disediakan oleh pemerintah untuk membantu mereka memahami informasi dengan lebih baik di masa mendatang. B. Saya akan mengabaikan keluhan tersebut dan tetap melanjutkan program seperti biasa dengan asumsi bahwa warga akan menemukan cara sendiri untuk mengatasi kesulitan tersebut. C. Saya akan mengusulkan kepada pimpinan untuk membuat versi formulir dan materi sosialisasi dalam beberapa bahasa daerah yang digunakan di wilayah tersebut agar semua warga bisa mendapatkan informasi yang sama. Bagus nih. D. Saya akan meminta warga untuk membawa anggota keluarga atau teman yang bisa membantu menerjemahkan informasi yang ada sambil menjelaskan bahwa saat ini sulit bagi pemerintah menyediakan layanan dalam banyak bahasa.
Saya akan menjelaskan kepada warga bahwa penggunaan bahasa resmi negara adalah standar yang sudah ditetapkan dan sulit diubah, namun saya akan berusaha memberikan penjelasan secara lisan kepada mereka yang membutuhkan. Oke, ABCD ini adalah solusinya teman-teman. Di atas ini intinya apa tadi ini? AS bekerja di pelayanan publik. Tugasnya adalah mengelola program bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu. Kemudian ada keluhan dari warga, mereka merasa diperlukan tidak adil karena bahasa yang ada dalam formulir ini itu menggunakan bahasa resmi negara. Sementara banyak warga itu tidak mengerti bahasa ini dan hanya mengerti bahasa atau dialek di daerah tersebut. Dan akhirnya mereka merasa bahwa tidak diikut sertakan dalam program bantuan sosial. Nah, solusinya bagaimana? Oke, kita lihat ya di A. Saya akan menyarankan warga untuk mengikuti pelatihan bahasa resmi. Ini disuruh pelatihan bahasa resmi ya untuk membantu mereka. Saya kira ini solusinya agak jauh ini kalau ini teman-teman. Kurang tepat kalau ini disuruh pelatihan lagi. Tidak semua mampu ini teman-teman. Bagaimana masyarakat yang punya sekolah kurang, keterbelakangan pendidikan yang kurang ini. Saya kira suratnya, saya kira kurang ini. Sulit ini dilakukan. B, saya akan mengabaikan ini kata-kata mengabaikan keluhan ini adalah tidak mencari solusi teman-teman. Ini sudah pasti salah ini. C, saya akan mengusulkan kepada pimpinan untuk membuat versi formulir dan materi sosialisasi dalam beberapa bahasa daerah yang digunakan di wilayah tersebut agar semua warga mendapatkan informasi yang sama. Saya kira ini bagus ya. Karena apa ini? Justru di sini masalahnya adalah ini bahasa yang digunakan dalam formulir ini dan susun formulir ini adalah bahasa resmi negara. Ini diminta di sini untuk membuatkan materi sosialisasi. Jadi materi formulir ini dalam materi sosialisasinya itu dalam berbagai bahasa. Sekiranya solusi yang tepat ini teman-teman. Kita simpan dulu. D, saya akan meminta warga untuk membawa anggota keluarga. Ini juga selisihnya bagus juga, tapi ini jangka pendek dia teman-teman. Kita simpan. Saya akan menjelaskan kepada warga bahwa penggunaan bahasa negara adalah standar yang sudah sulit diubah. Betul itu. Apapun bentuknya, itu bahasa tetap ada. Tetap tidak bisa diubah ya. Kemudian dia berusaha di sini. Penyelesaiannya berusaha menjelaskan secara lisan kepada mereka yang membutuhkan. Bagus juga. Ini solusi yang tepat. Tetapi yang lebih tinggi poinnya kalau menurut saya teman-teman itu ada di C di sini. Ini solusinya komprehensif ini. Kemudian yang mana lagi itu saya pilihnya itu ada di E ini. Kira-kira poinnya akan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini dia. Kalau menurut saya poin yang paling tinggi. Teman-teman kita bisa aja beda. Kalau menurut saya ini poin tinggi itu ada di C. Kemudian yang ada di E. Kemudian tadi ini di D ini poinnya 3. Kemudian selanjutnya B itu 1 dan A2. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Anda bekerja sebagai ASN di lingkungan hidup di sebuah kabupaten yang memiliki beragam kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. Salah satu tugas Anda adalah mengawasi proyek pembangunan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan dan habitat satwa liar. Ini ya. Baru-baru ini, Anda menerima keluhan dari kelompok aktivis lingkungan yang menyatakan bahwa proyek pembangunan tersebut mengancam habitat langka dari beberapa spesies satwa liar yang dilindungi. Mereka meminta agar proyek tersebut dihentikan atau dipindahkan ke lokasi lain yang tidak akan berdampak pada habitat tersebut. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman solusinya ini? Permintaannya teman-teman ini tadi meminta agar proyek ini dihentikan atau dipindahkan ke lokasi lain agar tidak berdampak pada habitat satwa liar yang dilindungi ini. A. Saya akan mencoba untuk mediasi antara pihak proyek dan aktivis lingkungan dengan mengadakan pertemuan dan mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. B. Saya akan menyampaikan keluhan aktivis lingkungan kepada atasan saya. Akhirnya keputusan tergantung pada atasan dan pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan tersebut.
C. Saya akan mengabaikan keluhan dari aktivis lingkungan karena tugas saya adalah memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan proyek peraturan yang berlaku tanpa memedulikan kelompok kepentingan tertentu. D. Saya akan mendiskusikan keluhan tersebut dengan tim proyek dan meminta mereka untuk melakukan penilaian dampak lingkungan yang lebih mendalam, serta mencari solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap habitat satwa liar jika memungkinkan. E. Saya akan menyelidiki klaim dari aktivis lingkungan dan jika ditemukan bukti yang cukup, saya akan merekomendasikan kepada atasan saya untuk menghentikan atau memindahkan proyek pembangunan walaupun itu berarti melanggar jadwal dan anggaran proyek. Oke teman-teman, solusinya ya lagi ya, ini A, B, C, D, E. Cari poin yang paling tinggi di antara semua jawaban yang ada. Permintaan soal ini teman-teman adalah tugas Anda mengawasi proyek. Kemudian, tetapi proyek ini itu berpotensi mempengaruhi lingkungan dan habitat satwa. Nah, kemudian ada proyek dari ada protes dari aktivis lingkungan bahwa ternyata proyek tersebut mengancam habitat ini teman-teman untuk satwa liar ini, sehingga permintaan mereka ini adalah agar proyek ini dihentikan atau dipindahkan ke lokasi lain sehingga tidak mengganggu habitat dari satwa ini. Nah, kita lihat di A, saya akan mencoba mediasi antara pihak proyek dan aktivis lingkungan dengan mengadakan pertemuan, mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Saya kira ini bagus ini teman-teman ini. Mencari solusi kompromi ya antara kedua belah pihak yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mencari ini. Artinya kalau dia hanya sekedar mencari kompromi, berarti ini ada kepentingan di antara kedua belah pihak ini. Artinya bisa saja keuntungannya untuk kelompok aktivis ataupun kelompok yang melaksanakan proyek ini. Kita tidak tahu bagaimana amdalnya di situ. Berarti ini benar ya, tapi kurang ya teman-teman. Kita lanjut B. Saya akan menyampaikan keluhan aktivis lingkungan kepada atasan saya, namun akhirnya keputusan ini solusinya cuma di pihak atasan teman-teman kalau begini. Dia menyampaikan saja, kemudian keputusan ada di tangan atasan dia. Berarti ini juga masih kurang. C. Saya akan mengabaikan keluhan. Ini kata-kata mengabaikan ini kurang tepat ini teman. Jauh usah kita lanjutkan ini. Berarti ini paling rendah poinnya pasti itu. D. Saya akan mendiskusikan keluhan tersebut dengan tim proyek dan meminta untuk mereka melakukan penilaian AMDAL di sini yang lebih mendalam serta mencari solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap habitat. Ini paling komprehensif ini. Ya, mendiskusi dengan tim proyek. Anda tidak melakukan keputusan sendiri di sini, ya. Ini Anda ASN ini tidak melakukan keputusan sendiri, tetapi berdiskusi dengan tim proyek, kemudian melakukan penilaian AMDAL-nya di sini, kemudian cari solusinya dan dampak negatif dari habitat ini. Saya kira yang paling tepat ini kalau menurut saya ini teman-teman. D. E. Saya akan menjadi klaim aktivitas. Ini juga bagus. Kemudian kalau cukup buktinya akan merekomendasikan untuk dihentikan. Bagus juga ini. Ya, tanpa memperdulikan anggaran proyek ini yang ada. Wah, ini di satu sisi ini sangat idealis ini yang ASN-nya ini kalau begini teman-teman. Tapi bagus daripada resikonya terhadap satwa liar itu lebih bahaya lagi dia. Kemudian teman-teman di sini, kalau menurut saya jawaban yang paling tepat ini adalah yang benar itu adalah D dan E ini. Ini kemungkinan ini 5, ini 4 ini. Oke, kalau kita urut ini teman-teman mungkin seperti ini jawaban yang ada yang paling tepat itu. Nah, jadi yang benar itu adalah menurut saya yang paling tinggi poinnya itu ada di D. Kemudian E itu 4. Karena tadi ini yang A ini teman-teman bagus juga, tapi lebih tinggi tadi ini D dan E itu. Baru 2 dan 1. Kalau yang soal nomor 5 ini teman-teman, ini kita jadi compare aja ini sama-sama nih. Kita sama-sama kerja lah ini. Kita sama-sama mencari solusi di sini yang kira-kira paling tinggi poinnya yang mana ini. Teman-teman silakan bisa baca atau screenshot dulu, kemudian nanti ditelah bagus, dilihat ini kira-kira yang mana paling tinggi poinnya ini. A, B, C, D dan E ini. Yang artinya adalah bahwa kuncinya teman-teman cari solusi yang paling tinggi poinnya untuk soal ini. Intinya di situ. Karena apa? Tidak ada jawaban yang salah, tetapi nilai poinnya yang membedakan itu. Nah, teman-teman, sudah menjawab itu kira-kira bagusnya
tulis di kolom komentar dan apa alasannya sehingga Anda pilih salah satu dari jawaban ini, A, B, C, dan E. Oke, demikian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.